Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Tarmidi. Di sini saya akan menjelaskan resume untuk sebagai tugas mandiri yang berupa berbentuk video. Yang pertama ialah penyebaran tulis menulis di Arab. Dikabarkan oleh Al-Balzuri bahwa pada masa Nabi hanya terdapat 17 orang laki-laki ditambah segelintir wanita yang bisa menulis. Tetapi pernyataan ini sangat tidak masuk akal. Seperti ditunjukkan di bawah, Nabi sendiri kabarnya memiliki sejumlah sekretaris yang ditugaskan menulis wahyu. Lebih jauh, kenyataan bahwa orang-orang Mekah, sebagaimana halnya orang Mesir, sangat menyukai tulis menulis. Tentunya merupakan hal yang wajar bagi di kota niaga seperti Mekah, dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan tulis-menulis dan bahan-bahan untuk menulis telah tersebar, dikenal cukup luas di kota tersebut. Hadis memberi informasi sangat beragam tentang jumlah maupun nama-nama sahabat yang menjadi sekretaris dan juga penghafal Al-Quran. Yang paling sering disebut ialah Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid Al-Ansori. Sementara dalam berbagai laporan lainnya muncul nama-nama selain keempat sahabat tersebut. Dalam Fihris disebutkan 7 nama pengumpul Al-Quran, 3 diantaranya sama dengan 3 nama pertama dalam riwayat sebelumnya, dan 4 lainnya adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah, Abu Darda, dan Ubaid bin Muawiyah. Nama-nama lain yang sering muncul dalam riwayat adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Ubadah bin Smaid, Abu Ayyub, dan Mucammi' ibn Jariyah. Pemeliharaan Al-Quran timbul permasalahan apakah tiap-tiap pengumpul Al-Quran itu menyimpan dalam ingatannya keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad atau hanya sebagian besar darinya. Sementara perekamannya dalam bentuk tertulis selalu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, Abu Bakar sebelumnya, Al-Quran belum terhimpun di dalam satu mushaf, sekalipun terdapat fragmen-fragmen wahyu ilahi yang tentang pengumpulan Al-Quran. Tentang pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar ada sebuah riwayat yang saling bertolak belakang. Riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, mayoritas dan minoritas. Riwayat-riwayat mayoritas meskipun tersebar luas hanya mengalami sedikit perubahan yang tidak substansial dalam kandungannya. Pertama, pengumpulan Zaid bin Sabit. Teori populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama secara tertulis bahwa upaya semacam ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit pada abad keempat. Selanjutnya, mushaf primer dan mushaf sekunder. Dalam bab ini sejumlah eksistensi kodifikasi tertulis Al-Quran. Mushaf primer diantaranya ialah mushaf Salim bin Ma'qil, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibn Mas'ud, dan mushaf Ali bin Abi Thalib. Mushaf Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah seorang Ansor dan dari Banu Najjar.
yang masuk Islam pada masa cukup awal serta dalam jumlah pertemuan besar di masa Nabi. Sejumlah riwayat menurut keterlibatannya dalam komite pengumpulan Al-Quran yang dibentuk Khalifah Utsman, tetapi seperti dikemukakan di atas, tampaknya Ubay ketika itu telah wafat, sehingga tidak mungkin berpartisipasi dalam menyiapkan mushaf standar Utsmani. Mushaf bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, sebagaimana halnya kebanyakan pengikut awal, ia berasal dari masyarakat Makkah. Ibn Mas'ud merupakan salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran. Hubungannya yang intim dengan Nabi telah memungkinkan mempelajari sekitar 70 surat secara langsung. Mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa sejak awal telah tertarik kepada pembacaan Al-Quran. Dikabarkan bahwa suara bacaan Al-Qurannya sangat terkenal di masa Nabi. Mushaf Al-Qurannya barangkali mulai dikumpulkan pada masa Nabi lalu diselesaikan setelah itu. Selanjutnya ialah berasal dari buku yang satunya, yaitu tentang kompilasi tulisan Al-Quran. Di sini kita perlu memperhatikan penggunaan kata pengumpulan atau kodifikasi dalam, bukan penulisan. Dalam komentarnya, Al-Khattabi menyebutkan catatan nilai memberi syarat kalangan buku tertentu Muhammad hanya untuk disatukan dan surah-surah yang lain juga masih belum tersusun. Selanjutnya ialah kompilasi masa Abu Bakar. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.